Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ya, jamaah sekalian, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, merangkum apa yang telah kita sampaikan dalam kajian istri-istri Rasulullah, atau nanti akan diteruskan dengan wanita-wanita salihah, yakni sahabiyah yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Rasulullah hingga ia mati dalam keimanannya. Adapun wanita yang kita akan bahas adalah wanita yang paling mulia, ya, wanita pertama pemimpin kaum wanita seluruh alam, yakni Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah adalah orang yang cerdas, berakal, terjaga, lagi mulia. Hingga waktu di zaman Jahiliyah beliau disebut dengan At-Tahirah, dan dia adalah orang pertama kali dari kaum wanita yang beriman kepada Allah. Ia orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah, dan orang yang pertama kali mendapat kabar gembira surga di antara istri-istri Rasulullah. Dan ia adalah orang yang pertama kali pula yang mendapat salam daripada Rabbil Alamin. Beliau adalah Ummul Mukminin, pemimpin kaum wanita, Imra'atul Alamin. Di hadam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan Al-Imra'atul Alamin atau Nisa'il Alamin. Ada 4 wanita pemimpin kaum wanita seluruh alam. Siapa saja? Termasuk ini: Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad SAW, dan Aisyah binti Muzahim, ya, ini istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Dan ibu-ibu, kita akan melihat nasab dari Khadijah ini, ya. Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyiyah, dari kalangan Quraisy al-Asadiyah. As-Sa'diyah seperti satu marga dengan Halimah As-Sa'diyah, ya. Dan beliau adalah seorang ibu daripada anak-anak Rasulullah SAW. Tentunya kehebatan Khadijah juga tidak lepas dari seorang ibu yang luar biasa yang bernama Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah, ya. Dan sungguh Aisyah pernah menuturkan, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun seperti rasa cemburuku kepada Khadijah, karena Rasulullah sering menyebutnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ia menikah dengan Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Setelah Abu Halah meninggal, lalu Khadijah menikah dengan Utaik bin Abid bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Lalu juga tidak lama pernikahan mereka, lalu hingga Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, yang jarak antara mereka 15 tahun, ya. Jadi Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah sendiri lahir di Ummul Qura, Mekah, 15 tahun sebelum tahun gajah. Khadijah adalah wanita yang sukses, ya, dengan pikiran yang cemerlang. Bahkan Allah anugerahkan kekayaan di bidang perniagaan, memiliki barang dagangan yang dititipkan kepada orang-orang Quraisy untuk memperdagangkannya ke Syam. Beliau berkecukupan, tetapi beliau merasakan ada kekosongan di dalam kalbunya. Sedangkan Khadijah sendiri juga sering sesekali mendengarkan penuturan dari sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, tentang para nabi dan agama-agama terdahulu. Ya, ini ibu, ya, dari Waraqah bin Naufal. Dan kemudian di suatu malam, ya, di saat itu Khadijah ini setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Khadijah beranjak ke tempat tidur, ya, dengan senyuman, kerelaan dan harapan sebetulnya, ya. Maka seperti orang yang tidur, Khadijah itu memimpikan matahari besar yang turun dari langit Mekah dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh isi rumahnya dengan cahaya keindahan. Cahaya dari dalam rumah memancar ke sekelilingnya hingga menyilaukan jiwa, menyilaukan pandangan karena sangat terang. Nah, tatkala itu Khadijah terbangun, dan di saat pagi harinya Khadijah bermaksud untuk menemui Waraqah. Dan tatkala Khadijah ini menemui Waraqah sedang membaca lembaran-lembaran yang berisikan tentang kitab-kitab samawi terdahulu. Setelah itu Waraqah kaget, ini Khadijah At-Tahirah. Iya betul, saya Khadijah, jawab Khadijah. Ada apa engkau datang kemari wahai Khadijah pagi-pagi seperti ini? Maka Khadijah pun duduk dan mentuturkan, mengkabarkan tentang perihal mimpi yang ia alami itu, ya, dari awal hingga akhirnya. Setelah Khadijah membicarakan, menuntaskan semua mimpi-mimpinya, maka Waraqah berbinar, wajahnya tersenyum, ya, dengan kegembiraan. Maka ia berkata kepada Khadijah, gembiralah wahai saudara sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu ini,
cahaya nubuwah akan masuk ke dalam rumahmu, dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar. Masya Allah, ini ibu-ibu luar biasa. Allah memilih kekasih Rasulullah yang bukan orang yang biasa. Beliau sangat terjaga, bahkan beliau adalah orang yang siap nanti membela dan sayang kepada Rasulullah dalam setiap kondisi. Setelah itu Khadijah menjalani hidup dengan harapan yang luar biasa, dengan aroma wangi mimpi yang ia alami itu. Semoga dia berharap agar mimpinya menjadi kenyataan dan menjadi sumber kebaikan untuk umat manusia dan sumber cahaya bagi seluruh dunia. Setiap kali seseorang datang menemui Khadijah, yakni para pemimpin Quraisy, untuk meminangnya, Khadijah selalu mengukur, selalu mengecek tentang lelaki tersebut, apakah ia seperti yang dibicarakan Waraqah ini, atau sama dengan mimpi yang ia alami ini, ataukah hanya orang biasa saja. Akan tetapi terus Khadijah melakukan itu hingga banyak sekali tidak cocok dengan apa yang ia mimpikan, dengan apa yang disampaikan oleh saudara sepupunya ini, yakni Waraqah bin Naufal. Ibnu Ishaq menuturkan bahwasanya Khadijah ini orang yang kaya sebagai saudagar dengan kemuliaannya, dan ia kadang menyewa jasa seseorang laki-laki untuk memperdagangkan harta benda miliknya ini. Sementara cocok karena kaum Quraisy juga pada umumnya adalah mereka kaum berdagang Tatkala mendengar kejujuran, keamanahan tentang Muhammad ini, akhlak Rasulullah, maka Khadijah mengirimkan utusan untuk menemui Rasulullah, lalu ia menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam. Kemudian yang nantinya nggak hanya sendiri, Rasulullah berangkat dengan budak kepercayaan dari Khadijah yang bernama Maisarah, dan kemudian Rasulullah pun menerima tawaran tersebut, dan akhirnya singkat cerita Rasulullah dan Maisarah berangkat menuju Syam. Dan ketibanya di Syam, tatkala di sana Rasulullah istirahat sejenak di bawah naungan pohon yang dekat dengan biara seorang rahib. Maka di atas biara tersebut, rahib melihat Maisarah, lalu bertanya kepada Maisarah, siapa lelaki yang istirahat di bawah pohon itu? Maisarah menjawab, dia adalah orang Quraisy dari penduduk tanah haram. Si rahib kemudian berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang istirahat di bawah pohon itu selain daripada Nabi. Masya Allah, banyak sekali cerita-cerita ibu-ibu yang selama perjalanan, seperti Maisarah melihat dua malaikat menaungi beliau tatkala melindungi mereka dari teriknya sinar matahari, dan luar biasa dari keajaiban-keajaiban selama perjalanan, sehingga setibanya mereka pulang dan menemui Khadijah, si Maisarah ini cerita tentang apa yang dialaminya selama berjalan bersama Rasulullah SAW, pergi bersama Rasulullah SAW. Dan Khadijah terus memikirkan keajaiban-keajaiban dan keberkahan apa yang dialami oleh pelayannya itu, oleh budaknya itu, tentang kisah Maisarah bersama Rasulullah itu, sehingga ia galau, kemudian ia memikirkannya. Dan kemudian ada teman si Khadijah yang bernama Nafisah binti Munabbih. Tatkala itu memang Nafisah ingin berbincang dan berduduk bersama dengan temannya ini Khadijah. Akan tetapi Khadijah masih saja memikirkannya, sehingga Nafisah yang teman dekatnya ini merasa atau menangkap apa yang diharapkan dari Khadijah itu. Jadi Khadijah ingin, apakah betul ini Rasulullah, ini Nabi, ini Muhammad ini adalah calon imamku itu. Tatkala itu langsung hal ini ditangkap cepat oleh Nafisah, dan tatkala Nafisah keluar daripada rumah Khadijah, Nafisah langsung menemui Muhammad SAW dan berbicara kepada beliau agar menikahi At-Tahirah ini, Khadijah. Kemudian Muhammad berkata, Muhammad, kenapa engkau tidak menikah? Kata Nafisah, aku tidak punya apa-apa untuk menikah, sahut beliau. Jika engkau dicukupi dan diajak menikah dengan seorang wanita yang hartanya banyak, cantik, mulia, terhormat, apa yang kau katakan? Apakah kau menerimanya? Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah dia? Sedangkan ia berkata, dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Kata Rasulullah, kalau dia mau, insya Allah aku akan menerima tawaran tersebut. Ini adalah awal pernikahan daripada seorang wanita yang suci, yang terjaga, dan Nabiullah, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah Muhammad bin Abdullah.
Nafisah bergegas menuju Khadijah dan kemudian menuturkan bahwasanya insyaallah Rasulullah mau, ya. Hingga Rasulullah pun juga berjalan dan menuju kepada paman-pamannya, ini Abu Thalib, Hamzah dan yang lainnya, supaya paman Rasulullah ini menemui paman Khadijah, yaitu Amr bin Asad, untuk meminangnya dan membawakan mahar, ya. Dan singkat cerita bahwasanya Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Khadijah binti Khuwailid dengan menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta. Ada juga riwayat yang lain 12,5 uqiyah, sedangkan satu uqiyah 40 dirham, sekitar 40 dirhaman. Tatkala bersama, rumah mereka dipenuhi oleh rasa kasih sayang, penuh dengan keberkahan, benih cinta yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdiri tegak di atas tonggak tauhid dan kemuliaan. Dan kemudian Khadijah selalu berusaha untuk membahagiakan sang suami, menyenangkan hati sang kekasihnya. Suatu ketika Nabi pulang, lalu istri beliau yang penuh kasih ini menyampaikan kabar gembira bahwasanya saya telah hamil. Masya Allah, ini harta yang luar biasa, keturunan dia yang akan dilahirkan oleh ibunda Khadijah. Di saat itu, ya, Rasulullah pun menyayangi Khadijah. Mereka bertemu dengan balut kasih sayang, sehingga saat-saat bahagia itu akhirnya tiba dan Khadijah melahirkan anak pertamanya yang bernama Qasim. Maka Rasulullah disebut Abul Qasim, sedangkan Khadijah sendiri disebut dengan Ummul Qasim, ya. Dan kemudian lahirlah keturunan-keturunan beliau yang penuh diberkahi oleh Allah, terus dan silih berganti, seperti lahirnya Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, ya, Ruqayyah, ya, Abdullah. Maka Ibnu Abbas menuturkan tentang anak-anak Rasulullah dari Khadijah, ia berkata, Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan untuk Rasulullah, yaitu Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kulsum dan Zainab serta Ruqayyah. Adapun Ibrahim, ya, ini anak juga yang tercinta Rasulullah. Tatkala ditinggal oleh Ibrahim, beliau sedih dan menangis. Sedangkan Ibrahim ini berasal daripada istri Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah. Qibti, ya, ini daerah yang berada di Mesir, ya. Masya Allah, ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya, menikah dengan Utsman bin Affan. Zainab menikah dengan Al-As, ya, Abul As bin Rabi', ya, dan kemudian Fatimah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Ya, ujian menimpa Rasulullah. Mereka semua meninggal dunia. Laki-lakinya ini, anak-anak laki-lakinya ini saat mereka kecil. Adapun anak perempuannya juga mereka meninggal dunia tatkala Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Dan dari rahim Fatimah inilah lahir daripada Hasan dan Husain. Maka Fatimah ini adalah menjadi tonggak peradaban kaum muslimin. Fatimah juga disebutkan oleh Rasulullah sebagai Imra'atul Alamin, ya. Dari Hasan dan Husain inilah lahir daripada cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali sebelum turunnya wahyu pertama, ia melakukan khalwat dengan menyendiri di Gua Hira, meninggalkan kota Makkah, dan kemudian beliau bermesraan dengan Rabbuna, Rabbul Azza wa Jalla, dan kegalauan, kegundahan terus hadir, dan ia sebetulnya menanti akan petunjuk yang Allah akan kirim. Diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, awal mula wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah impian yang baik dalam tidur. Setiap kali memimpikan sesuatu pasti ia terjadi seperti cahaya subuh. Beliau kemudian suka menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah di sana. Selama beberapa malam sebelum pulang, ia kembali ke keluarga beliau. Beliau membawa bekal untuk itu. Setelah itu beliau kembali ke Khadijah dan membawa bekal seperlunya hingga kebenaran datang kepada beliau kala berada di dalam Gua Hira. Jadi tidak ujuk-ujuk, ibu-ibu tidak tiba-tiba, tetapi Rasulullah sudah betul-betul siap akan datangnya wahyu yang pertama ini. Malaikat datang kepadanya dengan berkata, Iqra, bacalah, ma'ana biqari. Kata Rasulullah tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari, sampai terulang 3 kali. Suruh baca, tidak bisa baca. Suruh baca, tidak bisa baca. Hingga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka berlanjutlah, ya, wahyu pertama ini, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, ya. Dan tatkala itu Rasulullah pulang membawa wahyu yang besar ini, membawa wahyu yang dahsyat ini dengan tubuh yang menggigil, dan menemui Khadijah dengan zamiluni, zamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan kemudian bertanya, setelah diselimuti lalu bertanya,
"Wahai Khadijah, kenapa aku ini? Kau mengkhawatirkanku tidak?" katanya. Namanya suami ya berdialog dengan seorang istrinya. Kata Khadijah, "Sama sekali tidak. Bergembiralah wahai suamiku, karena demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung tali kekeluargaan, jujur dalam bertutur kata, menanggung beban, membantu orang-orang miskin, menjamu tamu, dan membantu orang-orang yang kesusahan." Jadi ini adalah kalimat positif ya untuk mendukung daripada sang suami ya. Khadijah selalu tegar membela saat suami sedang down, saat suami sedang butuh perlindungan. Masya Allah. Berkat kekuatan Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah SAW dan berkat pandangan dan kuat dan hati yang baik ini, Khadijah patut mendapatkan salam daripada Rabbnya melalui Jibril alaihissalam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah saat itu Khadijah berada di dekat beliau. Jibril lalu berkata, "Sungguh Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepada Khadijah." Khadijah kemudian berkata, "Allah lah yang maha pemberi keselamatan. Semoga kesejahteraan juga melimpah kepada Jibril. Begitu juga kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah juga terlimpah kepadamu." Ya, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat An-Nasa'i. Betapa beruntungnya seorang ibu ya, ini Khadijah yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam, seorang yang cerdas, belajar seluruhnya daripada Rasulullah SAW karena ia hidup bersama Nabi, menyatukan visi, bahkan keutamaan, kemuliaan, akhlak Rasulullah SAW. Beliau langsung melihat dan menyaksikannya serta mengikutinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Walaupun banyaknya sekali rintangan yang Rasulullah hadapi, ada sesosok wanita yang kuat, yang setia menemani Rasulullah SAW. Tatkala itu musibah-musibah dan cobaan sudah mulai mereda. Ya. Bahkan setelah Islam bertahan di Mekah selama 10 tahun yang penuh dengan kejadian-kejadian besar itu, kaum muslimin sedikit bernafas lega dari kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi ibu-ibu Rasulullah SAW malah ditimpa sebuah musibah yang luar biasa. Ya, ini adalah paman beliau, begitu juga dan istri beliau wafat ya. Jadi Khadijah wafat tidak lama disusul oleh paman beliau, ini Abu Thalib. Yang keduanya adalah sesosok yang mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Khadijah adalah wanita yang sangat sekali dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Aisyah pun cemburu terhadap Khadijah. Bagaimana Aisyah ini cemburu kepada wanita yang tidak pernah ia temuinya ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan hingga terkadang Rasulullah menyembelih seekor kambing, lalu beliau memotong-motongnya, membagi dagingnya beberapa bagian dan kemudian menyerahkan dan mengirimkan kepada teman-teman Khadijah. Ya, seakan-akan dunia ini tidak ada wanita yang Rasulullah cintai betul ya, melainkan Khadijah ini ya. Dan kemudian diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Al-Bahi ya, disebutkan Aisyah waktu itu teringat saat Rasulullah mendengarkan Khadijah di saat Rasulullah mendengar nama Khadijah, lalu Rasulullah memujinya dan memohonkan ampun untuknya. Dan suatu saat aku cemburu ya, Aisyah ini cemburu ya, lantas berkata, Allah sudah memberimu pengganti dari wanita tua itu ya. Lalu Rasulullah sangat marah ya, dan Aisyah sungguh sangat menyesal dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau menghilangkan amarah Rasulmu ini, aku tidak akan menyebut Khadijah lagi dengan hal-hal yang buruk ya. Nah, setelah itu Rasulullah melihat kondisi Aisyah dan menjelaskan beberapa penjelasan. Kau tadi berkata apa wahai Aisyah? Demi Allah, kata Rasulullah, Khadijah itu ya, beriman kepadaku tatkala orang lain ingkar kepadaku. Ia memberiku naungan tatkala banyaknya orang menolakku. Ia membenarkanku, percaya kepadaku tatkala orang-orang mendustakanku. Dan dia memberikan aku anak tatkala orang-orang tidak memberikan aku anak. Nah, luar biasa ini. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, semoga kita bisa mencintai suami-suami kita. Kita bisa mendukung dakwah suami kita, perjuangan suami kita, agar kita mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Bukan hanya kasih sayang, tetapi satu visi yang diselimuti oleh tujuan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ridhoi. Dan kita bersabar sehingga insya Allah seberapa besar cinta kita berikan kepada suami kita, dan insya Allah suami kita pun akan mencintai lebih besar dibanding kecintaan kita. Yang terpenting kita mencintai
untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.